Bertemu lagi pemirsa di channel Saham Profitku. Apa kabar semuanya? Besar harapan dari saya, semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat. Nah, namun sebelumnya kami meminta dukungan dari pemirsa agar channel ini terus bisa bertumbuh dan memberikan edukasi ke banyak pihak dengan cara mensubscribe. Berikutnya juga memberikan like dan memberikan komentar. Mengapa komentar sangat penting? Karena komentar adalah interaksi dua arah. Kami juga perlu belajar dari setiap pertanyaan-pertanyaan pemirsa. Nah, pemirsa, kali ini kita membahas tentang edukasi yang sangat penting, bagaimana pola pikir atau karakter big money versus retail. Jadi dalam sesi ini sangat penting, saya berharap Anda stay ya hingga video ini sampai selesai. Siapa tahu Anda dapat pemahaman yang penting bagaimana pola orang-orang besar di dalam memainkan sebuah instrumen keuangan atau instrumen trading. Sekali lagi disclaimer dalam video kali ini kami tidak memunculkan jenis-jenis emiten, kami hanya ingin pola pikir setiap pemirsa itu sama dengan pola pikir big money. Saya berusaha sebisa mungkin untuk membuat semuanya secara natural sesuai dengan sudut pandang dan pengalaman saya selama beberapa periode di dunia pasar modal. Nah, ada satu hal, pemirsa, ada pertanyaan, apa yang membuat saham itu naik? Terkadang orang mengatakan saham itu naik karena demand-nya tinggi. Apa yang menyebabkan saham itu naik? Saya ulangi ya. Sebagian besar mengatakan karena demand-nya tinggi. Apa yang menyebabkan saham turun? Sebagian besar menyebut karena supply-nya tinggi. Namun apakah demikian pertanyaannya? Apakah hanya sekedar demand tinggi lalu naik atau supply tinggi lalu harga turun? Pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika demand tinggi dan demand itu adalah fake bid? Tentu nggak akan naik ya. Atau turun ya. Tadi dikatakan ketika supply-nya terlalu tinggi, maka harga akan turun. Bagaimana ketika supply-nya itu adalah fixed offer? Anda tahu di dalam sebuah pasar modal ada mekanisme naik turun itu ter terpusat, tersentral ya ke dalam sebuah order book yang dibagi dua bagian, yaitu antrian beli dan antrian jual. Masing-masing antrian beli dan antrian jual mereka punya papan. Papan pertama disebut best offer atau best bid, papan kedua, papan ketiga, dan seterusnya. Maksimal penurunannya adalah batas persentase yang telah ditentukan oleh regulasi Bursa Efek Indonesia. Kalau nominal 100, batas turunnya 35% simetris atau naiknya 35% ke atas. Nah, kembali lagi, menurut kajian kami secara teknis, yang membuat sebuah harga bisa naik itu ketika terjadi HK secara simultan. Apa itu HK? Nanti kita akan bahas melalui video yang bisa Anda lihat. Yang membuat sebuah harga saham turun ketika terjadi sebuah haki atau hajar kiri. Nah, baik kita langsung saja, nanti kita akan membandingkan satu persatu, namun kita membuka narasi video ini melalui pemahaman jelas tentang apa itu konsep HK dan haki. Nah, ini adalah order book secret ya. Coba Anda perhatikan. Di sini kami akan pause ya. Sebetulnya ada tiga kelompok ini. Kelompok pertama adalah retail yang punya uang banyak dalam bentuk FDN. Ini kami pause dulu ya. Kelompok kedua adalah retail yang mempunyai stok setelah dia match melakukan pembelian. Kelompok ketiga adalah big fund, big money, atau market maker. Anda melihat di sini, big fund ya, big market, mereka mempunyai dua kekuatan. Pertama kekuatan uang, yang kedua adalah kekuatan stok. Sebelum big money mendapatkan kekuatan stok, tentu hanya memiliki kekuatan uang. Nah, setiap retail di sebelah kiri yang Anda lihat ini, bid ya, dia membawa uang dalam bentuk RDN. Tujuan retail melakukan satu antri beli adalah untuk mengubah uangnya menjadi stok. Anda pahami dulu, mindset ini sangat penting. Tujuan retail memasang antrian beli adalah tujuannya untuk mengubah uangnya menjadi stok. Nah, taruhlah retail sudah mendapatkan stok sehingga mereka pindah ke kanan. Nah, retail sebelah kanan tujuan memasang antrian jual adalah ingin mengubah atau mengkonversi stoknya kembali menjadi uang. Hanya itu yang dilakukan.
Tetapi dalam hal perilaku big money, ketika big money memasang antrian beli, tujuannya bukan untuk mengkonversi uangnya menjadi stok. Ingat, mereka memasang bid tujuannya bukan untuk mengkonversi uangnya menjadi stok. Sebaliknya, market maker, ketika mereka memasang antrian jual, tujuannya bukan untuk mengkonversi atau mengubah stoknya untuk menjadi uang. Belum tentu. Nah, inilah yang sangat menjadi poin penting. Ada sebuah cyclical atau siklus ya, di mana big money melakukan perannya di dalam mengakumulasi setelah merasa cukup, itu perlu waktu yang sangat lama. Big money akan melakukan satu average up atau markup. Ini sangat penting. Nah, itu yang disebut markup ya. Nanti ada good news ketika berada di puncak ya, atau cukup tinggi lah, bukan kita sebut puncak. Maka big money akan melakukan distribusi secara masif. Nah, ketika distribusi terjadi, harga secara otomatis akan turun. Ketika turun akan berada di level bawah dan itulah yang dilakukan oleh big money. Nah, kita lihat sekilas video ini. Semoga punya gambaran jelas tentang narasi yang kami bangun. Nah, ini ada antrian ya. Papan ini ada bobot, base bid, papan satu, papan 2, semua punya bobot berdasarkan jumlah lot. Nah, pemirsa, video kedua yang sangat menarik. Ini adalah video yang terdahulu tentang hajar kanan dan hajar kiri. Nah, hajar kanan adalah orang tidak sabar untuk melakukan pembelian di atas harga pasar. Di video ini akan terlihat HK itu akan membuat lapisan over itu menipis atau lenyap lah. Papan pertama lenyap, papan kedua lenyap, papan ketiga lenyap. Jadi ini secara teknis, ini lebih menjawab mengapa harga bisa naik dan harga bisa turun. Nah, Anda melihat video singkat berikut ini. Di sini sahamnya adalah emiten Gudang Garam. Ini beberapa waktu yang sangat lalu ketika Gudang Garam harga valuasinya masih 20.000 per lembar. Nah, Anda bisa melihat hajar kanan itu membuat antrian overnya semakin tipis. Hajar kiri akan membuat antrian bidnya semakin tipis. Nah, konsep video-video saya bangun, saya mengacu ke grafik hajar kanan untuk memberi mengkonfirmasi bahwa terjadi akumulasi. Nah, Anda bisa melihat ya, semoga ini bisa menjadi auto insting bagi pemirsa di dalam mengenali mengapa harga bisa naik dan turun. Bukan lagi berdasarkan demand tinggi semata-mata atau supply tinggi semata-mata. Oke, semoga ini bisa menjawab. Kita lanjut ke materi yang paling inti. Komparasi karakter trading. Big money versus retail. Pertama, big money memiliki konsep bisnis. Hmm, Retail di sini tergantung. Saya tulis tergantung. Saya mau tulis tidak memiliki konsep bisnis nanti diprotes ya. Tergantung ya. Tergantung. Kenapa? Yang Anda harus tahu bahwa big money ketika di sebuah sektor real mereka membangun rumah sakit. Ini contoh saja rumah sakit ya. Apa yang dipikirkan oleh investor? Nah, berapa lama BEP? Anda tahu BEP break even point. Mereka pasti akan memikirkan hal ini karena sebuah investasi pasti yang dipikirkan ada berapa BEP, berapa lama BEP. 1 minggu, retail seringkali ketika masuk nggak sabar, kapan naiknya, kapan naik. Padahal baru 1 minggu. Berapa lama BEP? 5 tahun, 10 tahun. Inilah menjadi sebuah rahasia besar mengapa Big Money itu selalu mempunyai konsep bisnis yang jelas. Sementara retail, kok nggak naik-naik, kok tidak naik-naik, kesabarannya tidak ada dan kalah. Itu sebabnya setiap instrumen investasi di sektor real, membangun perusahaan, investasi, rumah sakit, SPBU, dan sebagainya, itu ada parameter break-even point berapa lama. Jadi ini saya sebut memiliki konsep bisnis. Itu sebabnya pemirsa Anda harus sabar. Sama seperti big money memiliki sabar. Sebab ketika Anda tidak mempunyai ciri-ciri yang dimiliki oleh big money, Anda akan mengalami kerugian.
Nah, ini yang kedua, tidak mau rugi, jelas. Mungkin sama lah, idem ya. Jadi baik retail ataupun big money, mereka tidak mau rugi. Mereka melakukan satu bisnis tujuannya untuk take profit atau orientasi profit. Jadi ketika di pasar modal, Anda akan menjumpai bahwa big money bukan sebuah lembaga amal, bukan sebuah lembaga non komersial. Mereka adalah lembaga komersial, lembaga yang mengambil keuntungan sebagai imbal balik investasi. Jadi kita tahu ketika big money melakukan akumulasi secara masif besar melalui hajar kanan, berapa besar fee pembelian yang harus dibayarkan kepada Bursa Efek Indonesia. Nah, dalam hal fee pembayaran, jelas itu sudah all in yang dipikirkan oleh big money harus untung. Jangankan rugi imbang saja tidak mau. Jadi harus untung dalam hal ini komparasinya sama antara retail dan big money. Yang berikutnya, big money tahu semua perlu waktu. Sementara retail sebagian ya masa bodoh dengan waktu. Jadi ingin cepat, ingin instan, ingin apa, akhirnya terblowo atau cut loss. Betul ya? Sepakat ya? Itu sama, saya juga sama. Inginnya sih instan. Tetapi kita melihat ada banyak big money yang mereka mengakumulasi itu sampai berperiode-periode. Bahkan sampai kita benar-benar kalah di dalam diadu kesabarannya. Nah, yang berikutnya, big money ketika dia melakukan satu akumulasi, dia tidak langsung all in. Sementara retail tergantung. Kita simpulkan all in saja lah ya, tergantung. Kita simpulkan all in. Itu sebabnya pemisah ada statement ketika saham dibeli kok turun ya. Ketika saham dibeli 50 100 rupiah saja kok malah turun. Ketika turun biasanya menyesal kenapa beli kok malah turun sampai 90 ya misalkan. Ada yang kedua, mereka average down, diikuti berapapun turun diikuti. Yang ketiga, seandainya saya tidak beli di 100, mungkin bisa dapat 90. Ini DLL ya dan lain-lain, inti-inti Anda lebih lebih mengalami secara praktis. Nah, ketika Anda membaca hal ini, ya Anda harus membaca sebuah perilaku daripada bandar ya, big money lah, big money ya. Ketika big money menetapkan sebuah harga 100, ya, Anda percaya tidak? Big money akan menjaga harga 100 untuk terus konsisten sampai terkumpul jumlah tertentu ya. Ini sangat besar. Anda ingat ketika big money melakukan atau sebut akumulasi lah ya, maka big money akan menjaga harga 100 itu terus konsisten, itu harga mati. Nah, bagaimana caranya? Ketika mengakumulasi, ini pasti terjadi HK. Bagaimana mungkin sebuah HK, antrian overnya istilahnya mau dihabisi, tapi harganya tidak naik? Nah, ini pertanyaan penting. Mengapa HK besar-besaran yang dilakukan oleh big money ya, kita ngomong MMHC saja supaya lebih singkat. Namun harga tetap stabil di 100. Pertanyaannya ini sangat menggelitik. Jawabannya sederhana, yaitu tadi, kalau seorang retail punya pola pikir, dia all in. Dia antri beli hanya untuk mendapatkan stok, atau ketika antri jual untuk mengubah stoknya untuk menjadi uang. Tetapi di sini, MM, market maker, itu melakukan dua peran sekaligus. Ketika dia tidak punya stok,
Mereka melakukan hajar kanan sehingga mereka punya stok. Katakan HK yang dilakukan pelan tapi pasti ya, nggak langsung. Katakan ini 10.000 lot lah. Tapi ini cicil ya. Maka saat itu juga big money akan memasang fake offer di papan 4 atau 5 atau 6 lah. Atau mungkin 3 lah. Seberapa besar? Ya tentunya maksimal 10.000 lot yang dia sudah miliki. Ya itu sebabnya mengapa order book itu tetap stabil ya, tidak naik dan tidak turun. Ya karena ini. Tapi tentu satu hal yang Anda harus pahami, MM tidak akan bisa memasang antrian over ketika dia tidak ada barang. Dia harus melakukan sebuah HK. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Topik ini sangat menarik. Semoga bisa dapat pemahaman yang jelas, khususnya bagi pemula ya. MM akan melakukan akumulasi menjadi totalnya 25.000 lah totalnya. Maka ya tetap akan melakukan maksimal 25.000 lot. Itu sebabnya Anda bisa melihat dalam sebuah order book yang sama, terkadang antrian overnya raksasa, terkadang antrian overnya sangat kurus atau kecil. Ya ini tadi jawabannya. Jadi Anda sekarang sudah bisa paham bagaimana fake over itu dibuat propaganda oleh market maker. Kita kembali ke sini. Jadi tidak langsung all in. Kalau kita langsung all in, tadi ada pertanyaan lucu ini ya. Ini belum belum ini ya. Ketika saham dibeli Rp100, kok malah turun? Kadang menyesal kenapa beli. Terus mereka sebagian average down. Seandainya saya tidak beli 100 mungkin 90. Pola inilah, pola nomor 3 inilah yang dimiliki oleh market maker. Jadi market maker nggak mau kalau sudah beli 100 turun jadi 90. Kalau tadi saya misalkan 25.000 lot, Anda bisa bayangkan ya, 25.000 lot beli di angka 100, dia akan menjaga supaya nggak 90. Apa jadinya? Market maker membeli 100 sebanyak 25.000 lot. Lalu dia tidak menjaga dengan uang tunainya memasang fake bid. Tujuan fake bid untuk mengimbangi offer supaya tidak turun. Anda bayangkan, dari 100 menjadi 90 ada Rp10. Ini kali 25.000 lot. Kali 100 lembar ya. Berapa? Ini sangat besar lagi. Belum termasuk fee komisi, fee beli. Berapa? Ini sangat besar sekali. Itu sebabnya kembali ke poin yang tadi di atas. Bandar tidak mau rugi. Market maker tidak mau rugi sama seperti kita. Ya, Anda bisa dapat gambaran. Kenapa angka 100 ini krusial tetap dipertahankan ya? Karena tadi big money, market maker tidak mau mengalami sebuah kerugian di dalam investasi saham. Ingat, kembali, mereka adalah lembaga komersial. Mereka memikirkan break even point ketika dihubungkan dengan sektor real ya. Oke, sudah paham di sini? Anda bisa tulis komentar ya. Nanti akan kami jawab semampu kami. Nah, yang menjadi hal toksin ya atau racun di dalam retail, retail masih akan menganggap demand tinggi itu harga pasti akan naik. Nah, ini bahaya ini. Sementara demand tinggi yang dilakukan oleh big money tujuannya supaya harga tidak turun. Loh, iyalah. Jadi Anda pahami, ketika dia memasang sebuah fake bid besar lah, apa tujuannya? Supaya harga nggak turun. Nah, kalau turun dari 100 turun ke 90, Pak tulis ya. Ada istilah diusir oleh big money. Coba perhatikan ya, demand tinggi atau fake bid, mereka memasang antrian beli, bukan tujuannya untuk mengubah uangnya menjadi stok. Ingat, jadi supaya harga tidak turun. Kalau dari 100 turun 90 tidak dijaga, retail yang sudah diusir, itu bahasa yang sering berseliweran di pasar modal ya. Retail akan masuk lagi.
Jadi di sini Bandar big market akan kehilangan segalanya. Sudah mengalokasikan uang banyak, waktu, kepercayaan terhadap mitra bisnisnya sebagai manajer fund, harganya turun, mitra akan masuk lagi. Nah, inilah yang Anda harus pahami. Jadi kita tahu demand tinggi tidak akan naik, ya. Yang naik adalah ketika terjadi HK secara simultan. Tetapi dalam hal ini peran dari market maker luar biasa. HK terjadi secara simultan, tapi harga tidak naik. Karena apa? Yaitu tadi, HK yang terjadi akan menambah jumlah stok. Stok yang terkumpul ini ya akan ditaruh di fake offer atau di antrian palsu jual. Sehingga harganya nggak kemana-mana. Nah, berikutnya, ini supply tinggi. Harga akan turun. Ini masih disepakati oleh para retail sebagian ya. Tetapi di sini saya akan catat bahwa supply tinggi tujuannya bukan untuk mengubah menjadi uang, stok menjadi uang ya. Tapi tujuannya adalah untuk menyeimbangkan harga 100 sebagai akumulasi. Jadi sudah terjawab ya, pemirsa, dibeli 100 kok malah turun. Sebetulnya bukan malah turun karena angka akumulasi yang ditentukan oleh big market itu bukan 100, tapi mungkin 90. Nah, jadi di sini nanti di dalam komentar bisa menyebutkan poin-poin yang lainnya, apa perbandingan big money versus retail. Tapi yang pasti pemirsa, Anda tahu mekanisme secara teknis mengapa sebuah saham bisa naik dan sebuah saham bisa turun. Karena yaitu tadi ada terjadi sebuah HK secara simultan atau haki secara simultan. Nah, intinya big market itu akan memborong saham di harga bawah atau harga akumulasi. Sementara retail ya uangnya nggak terlalu banyak, membeli apa adanya dan hanya pasif menunggu kenaikan. Terkadang selama menunggu kenaikan mereka tidak punya kesabaran. Ini lagi, ini lagi. Nah, ini semua perlu waktu. Jadi ini sabar mereka. Tergantung kesabarannya atau tidak sabar. Saya ada pertanyaan dari beberapa teman ya, pemirsa. Saham yang baik, tolong dong kasih saham yang baik. Kalau menurut saya saham yang baik adalah saham yang memberikan keuntungan. Jadi sebaik apapun sebuah saham, itu lihat dari sisi mana? Dari sisi perusahaan itu sendiri atau dari sisi kita? Kalau dari sisi kita ya yang menghasilkan keuntungan tentu. Nah, bagaimana cara menghasilkan keuntungan? Ya, ketika MM melakukan akumulasi, kita juga melakukan akumulasi. Ketika MM melakukan distribusi ya, kita ikut distribusi juga. Nah, jadi seberapa besar distribusi yang dilakukan oleh market maker itu sangat bergantung dari ketersediaan jumlah lotnya. Jadi pemirsa Anda hari ini sudah dapatkan satu poin penting. Semoga ini bisa menjadi peran ini ya, membantu Anda di dalam memahami bagaimana pola pikir daripada big money versus retail. Besar harapan saya bahwa Anda bisa mendapatkan satu hal positif yang mungkin bisa mengkonversi itu menjadi sebuah profit. Jadi kami berharap sekali lagi kritikan ataupun komentar, kami akan mempelajari dan kami akan berusaha menjawab sebisa mungkin supaya kita sama-sama bertumbuh. Dan akhir kata, salam cuan dari channel Saham Profitku.